Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kata kuliah Ulumul Al-Quran pada kali ini yang kita akan bahas yaitu metode penafsiran Al-Quran. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Fran Evan Cahaya Muradi dan Azlan Pazeri, dosen pengampu Bapak Rifki Nurdiansyah SH MH. Baik, kita langsung saja. Yang akan kita bahas mengenai metode penafsiran Al-Quran yaitu menjelaskan macam-macam pengertian, karakteristik, keunggulan, dan kelemahan dari metode penafsiran Al-Quran. Metode penafsiran Al-Quran dari segi metode sejauh ini dikenal ada 4 metode penafsiran yaitu 1. Metode tahlili atau analisis, 2. Metode ijmali atau global, 3. Metode muqarin atau perbandingan, dan yang keempat metode maudu'i atau tematik. Metode penafsiran Al-Quran yang pertama yaitu metode tahlili. Metode tahlili yaitu menafsirkan Al-Quran dengan penyampaian secara lengkap, analisis yang panjang dan menjelaskan persoalan dari berbagai aspek. Karakteristik metode tahlili: 1. Dalam pembahasannya memuat makna lafaz, ijaz, balagah, munasabah, asbabun nuzul, terkadang qiraat, kisah-kisah Israiliyat, dan sebagainya. Yang kedua, memberikan kesimpulan makna dari berbagai aspek: fikih, syariat, akhlak, tasawuf, keilmiahan, akidah atau tauhid, perintah, larangan, janji, ancaman, dan lain-lain. Ketiga, terkadang mirip dengan ensiklopedia karena luasnya pembahasan. Keunggulan dari tafsir tahlili: 1. Kaya ide dan informasi, 2. Dapat menggunakan berbagai perangkat penafsiran atau maksud dan ru'yat, 3. Menjadi media pendokumentasian sejarah, syair, dan kisah-kisah Israiliyat. Kelemahan tafsir tahlili: 1. Pembahasan parsial. Satu tema bisa terdapat di beberapa ayat. Penafsiran bersifat subjektif. 3. Tidak fokus dalam satu pembahasan secara tuntas. Dan yang kedua yaitu metode ijmali. Metode ini merupakan kebalikan dari bentuk tahlili. Metode tafsir ijmali adalah metode menafsirkan Al-Quran dengan ringkas dan global. Karakteristik tafsir ijmali: 1. Singkat sehingga mirip sebuah terjemahan, 2. Ringkas, tidak memberikan penjelasan yang bertele-tele, 3. Menjelaskan intisari dan maksud ayat dari satu persatu, 4. Dari segi penyajiannya urut mushaf 30 juz. Contoh kitab tafsir yang menggunakan metode ijmali antara lain: 1. Muhammad Farid Wajdi, Tafsir Al-Quran Al-Karim, 2. Jalal Adib Abul Al-Fat Abdurrahman Ibn Abi Bakr Asyayuti, dan yang ketiga Jalal Ad-Din Muhammad Ibn Ahmad Al-Muhalli, Tafsir Al-Jalain. Keunggulan dan kelemahan tafsir ijmali: 1. Pembaca bisa langsung memahami maksud ayat, 2. Praktis, yang ketiga informasi terbatas sehingga susah memahami latar belakang kesimpulan makna, yang keempat pemahaman jadi parsial. Dan metode penafsiran Al-Quran yang ketiga yaitu metode muqarin. Metode tafsir muqarin adalah metode penafsiran yang menyajikan perbandingan satu tafsir dengan tafsir lainnya dalam ayat, surah, kumpulan ayat-ayat tertentu, atau tema-tema tertentu, ataupun ayat dengan hadis. Karakteristik metode tafsir muqarin: 1. Memuat sebuah perbandingan ayat, surah, tema, dan kumpulan ayat tertentu. 2. Bisa menggunakan perangkat penafsiran, maksud, dan ra'yi tergantung objek yang dikaji. 3. Dapat menyajikan tema-tema tertentu atau maudu'i. Contoh kitab tafsir dengan metode muqarin antara lain: 1. Al-Khatib Al-Iskafi, Durah At-Tanzil wa Gurah At-Ta'wil, dan Taj Al-Qura Al-Karmani Al-Burhan fi Taujih Mutasyabah Al-Quran. Kelebihan dan kekurangan tafsir muqarin: 1. Dapat mengetahui keunggulan dan kekurangan sebuah penafsiran secara langsung, 2. Tidak praktis. Dan metode yang keempat yaitu metode maudu'i.
Metode tafsir maudhu'i dikenal juga dengan sebutan tafsir tematik. Pengertiannya adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berbeda-beda dari surah-surah Al-Quran yang berhubungan dengan satu tema tertentu, kemudian menafsirkannya sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran dan tujuan-tujuan Al-Quran. Karakteristik tafsir maudhu'i: 1. Hanya membahas tema, judul atau topik pembahasan tertentu. 2. Tidak tertib menurut mushaf. Ketiga, uraian bisa dengan perangkat bil mansur dan bil ra'yi. Contoh kitab tafsir maudhu'i adalah 1. Abbas al-Aqad al-Marah fi Al-Quran. Yang kedua, Abu al-A'la al-Maududi ar-Riba fi Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, Muhammad Abu Zahra al-Aqidah fil Al-Quran Al-Karim. Yang keempat, Muhammad as-Samahi al-Uliyah wa ar-Risalah fil Al-Quran Al-Karim. Yang kelima, Ibrahim Mahna al-Insang fi Al-Quran Al-Karim. Keunggulan dari dan kelemahan tafsir maudhu'i: 1. Membahas masalah secara tuntas atau mendalam dan lebih tajam. Yang kedua, memuat berbagai informasi terkait tema. Yang ketiga, tidak praktis. Baik, penjelasan kita pada kali ini cukup sampai di sini. Bila ada kesalahan dari kelompok 10, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.